dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa BTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih awal puasa, kali ini kita akan membahas tentang ikhlas. Awal-awal puasa ini perlu menanamkan rasa keikhlasan pada diri kita sendiri. Apa itu ikhlas, Bapak Ibu, para pemirsa? Ikhlas itu enak diucapkan, tapi susah sekali untuk kita amalkan. Maka itu ikhlas itu bertingkat-tingkat. Dalam Al-Quran itu ada ikhlas dalam pengertian mukhlis, ada ikhlas dalam pengertian mukhlas. Apa ini maksud ikhlas sebetulnya? Ikhlas itu adalah tanpa pamrih kita melakukan suatu kebaikan. Kalau kebaikan dilakukan karena ada maunya selain Allah, maka itu bukan ikhlas. Saya menyumbang, tapi dengan catatan Anda harus memilih saya nanti dalam pemilu kada yang akan datang. Ada pahalanya dikit tuh. Ya. Uang recehan tapi kita berikan lillahi ta'ala. Enggak ada maunya selain hanya Allah. Uang recehan itu lebih besar daripada uang 1 miliar, tapi ada maunya mau dipilih menjadi bupati, gubernur, atau presiden. Jadi ikhlas itu tidak ada gangguan kontaminasi apapun. Ya. Jadi inilah ikhlas. Maka itu kalau kita ingin ikhlas, latihan keikhlasan itu puasa ini sebetulnya. Berpuasalah karena ingin mendapatkan keikhlasan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan antara ikhlas dengan mukhlis? Ya, contohnya begini. Orang yang mukhlis itu, ya, biasanya melakukan sesuatu itu, ya masih ada maunya lah. Aku ingin dapat surga. Gak apa-apa. Kalau ditimpa musibah, ya menggerutu masih, sedih, itu masih mukhlis. Tapi kalau orang sudah sampai ke tingkat mukhlas, semua dia syukuri, ya, dan dia tidak mau dikenal oleh orang. Ya, kita kan masih sering mengatakan begini, orang itu nggak ada terima kasihnya, ya kan? Masa dikasih nggak ada terima kasihnya? Justru itu bagus. Semakin tidak ada orang yang berterima kasih kepada kita, berarti itu kita betul-betul ikhlas. Tapi kalau kita dipamerkan, diumumkan, wah sekian sumbangannya, akhirnya kita dipuji, naik leher kita, udah habis pahalanya di akhirat. Kenapa habis? Karena kita bawa ember bocor. Pahala saya malaikat mana? Ketika Anda dipuji, lehernya naik ke atas. Berarti Anda sudah dapat pahalanya kan? Oh begitu, ya udah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai berbuat baik. Pengalaman ini seringkali dilakukan orang. Pak, umumkan dong, tadi kan bantuan saya kok nggak diumumkan. Sudah Pak tadi, iya tapi waktu Anda umumkan tadi masih belum banyak jamaah yang hadir. Sekarang baru banyak, bacakan lagi dong supaya orang banyak tahu. Wah Pak Ahmad, bantuan ke masjid ini adalah 1 juta rupiah. Wah lehernya naik. Begitu pulang dari masjid, selamat ya, banyak sumbangannya. Oh iya dong, harus begitu jadi hamba Tuhan. Pindah lagi tempat lain. Wih, itu Pak Ahmad yang berikan sumbangan 1 juta tuh. Oh ya, wah dipuji banyak orang. Akhirnya dia menjadi tokoh masyarakat di situ. Gara-gara membantu masjid. Itu masih mukhlis. Selama masih ada dalam lipatan hati kita itu bangga dipuji orang, maka itu mukhlis. Bahkan bisa terperosok itu. Tapi kalau dipuji oleh orang, nyesel. Ya Allah, salah alamat memuji. Mestinya dipuji itu adalah Allah. Salah alamat memuji. Bukankah prestasi saya ini adalah dari Engkau ya Allah?
Jadi semakin tidak ada orang yang tahu siapa diri kita, apalagi melakukan kebaikan, maka itu semakin mukhlis. Jadi kalau sudah mukhlas orang, lebih tinggi dari mukhlis, bukan main itu. Ini kita harapkan. Jadilah seorang mukhlas, ya. Sedih pada saat dia dipuji oleh orang lain. Jadi kalau kita masih bangga pada saat menikmati pujian orang, berarti kita masih mukhlis. Ketika kita sudah tidak suka lagi dipuji, maka kita sudah menjadi seorang mukhlas. Nah, ini yang kami harapkan dan kita harapkan semuanya. Mudah-mudahan puasa kita kali ini kita terasa menjadi seorang mukhlisin, bahkan kalau perlu menjadi mukhlasin. Ya kan? Yang banyak itu sebetulnya mukhlis, tapi lebih banyak lagi yang tidak ikhlas. Yang sedikit itu yang mukhlas. Dan kalau orang sudah menjadi mukhlas, itu bebas iblis. Bersumpah kan, saya tidak akan pernah menggoda anak cucu Adam kecuali hambamu yang mukhlas. Jadi kalau mukhlis masih belum bebas iblis. Tapi kalau menjadi mukhlas, udah iblis pun juga percuma kami menggoda, habis energi menggoda, nggak mempan. Nah, inilah mukhlas. Kalau mukhlis masih tergoda setan. Kalau mukhlas bebas iblis. Ya. Saya sangat berharap kita semuanya, para pemirsa, naik kelas kita tadinya tidak ikhlas menjadi mukhlis, tadinya mukhlis sekarang ini menjadi seorang mukhlas. Kalau kita sudah mukhlas, pancaran aura kita itu pun juga sangat-sangat terang benderang. Dan ini artinya kita akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian seluruh makhluknya, apalagi juga sesama umat manusia. Kalau kita tidak pernah memamerkan diri kita, orang memuji kita itu urusan dia. Yang penting kita jangan jual diri kita kemana-mana. Para pemirsa, mari kita berdoa. Semoga Ramadan kita masih panjang ke depan ini diberikan ketulusan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini hamba-Mu menjadi hamba yang setia. Kami mohon pertahankanlah kualitas hamba-Mu menjadi seperti ini. Mempertahankan dirinya untuk senantiasa berpuasa. Bukan hanya berpuasa tidak makan, tidak minum, tapi juga berpuasa matanya, berpuasa mulutnya, berpuasa pendengarannya, berpuasa tangannya, berpuasa kakinya untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kami juga memohon agar apa yang kami rasakan ini juga dirasakan oleh keluarga kami yang lain, anak-anak kami. Ya Allah, masih ada anggota keluarga kami yang tidak mau berpuasa. Masih ada anggota keluarga kami yang belum disentuh air wudhu. Sadarkanlah mereka. Kami sudah menyampaikan, tetapi belum Engkau panggil. Panggillah mereka untuk sadar pada bulan Ramadan kali ini, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau kabulkan permohonan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh